Allah tempat kita meminta. Nabi kita SAW ajarkan kita, kalau kita baca ayat kursi di petang hari, Allah akan lindungi diri kita dari segala kejahatan jin dan makhluk-makhluk jahat lainnya sampai pagi hari. Kalau kita baca di pagi hari setelah salat subuh itu, sampai petang hari kita akan dilindungi. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga Baitul Mal kaum muslimin. Ya, ternyata jin ataupun yang lainnya tersebut, kalau seorang itu sudah membaca ayat kursi, ya ikhwan, tidak mampu dia mengganggu orang tersebut. Oleh karena itu, kita cukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meminta perlindungan adalah ibadah, maka kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memohon kecukupan, memohon ketenangan hati, membutuhkan apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tugas kita semua, ya ikhwan. Tugas kita semua. Kita sholat, ya ikhwan ya. Sholat itu hakikatnya adalah kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan Allah yang memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah sholat ini. Maka tatkala kita mengerjakan sholat ini, jangan ada harapan atau keinginan untuk disanjung oleh tetangga. Jangan sampai ada harapan, keinginan untuk dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang selalu berada di masjid. Jangan sampai ada keyakinan atau keinginan seperti itu, ikhwan. Itu syirik, ikhwan. Walaupun dia syirik kecil, ya, karena riya dan sum'ah itu adalah syirik kecil, ikhwan. Walaupun ia syirik kecil, itu sudah cukup menghapuskan pahala ibadah yang antum kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ketika antum keluar dari rumah antum, sudah berangkat ke masjid itu ingin menyembah Allah Ta'ala. Peduli apa dengan pujian orang? Peduli apa dengan sanjungan orang? Tidak ada manfaatnya. Hanya Allah yang kita tuju. Ini tugas kita sebagai setiap muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata beliau? Fayabda'u hayatahu bitauhidi. Maka hendaklah ia memulai kehidupannya dengan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika kita bangun tidur, kan tidur itu akhul maut, ikhwan. Tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian ketika kita tidur itu. Kita tidak rasakan apa yang terjadi, dipukul ataupun di apapun ke diri kita, kita tidak rasakan tuh. Makanya dikatakan tidur itu merupakan akhul maut, saudaranya kematian. Ketika kita bangkit dari akhul maut tersebut, saudara kematian itu, kita pun berdoa mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tauhid, ikhwan. Maha suci Allah yang telah membangkitkan kami dari tidur ini, ya. Setelah kita tidur, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ini mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mau tidur, mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, ya, mengakhiri untuk sementara ketika mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, kami tidur dan kami bangkit kembali, ya. Hayat, hidup kembali. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan. Ya. Ini kita mulai kehidupan kita dengan tauhid, kita akhiri dengan tauhid, wa yuwaddi'uha bitauhid. Demikian juga kita meninggalkan dunia ini dengan tauhid juga. Ya, wazifatu fil hayati iqamatut tauhid. Tugas kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan adalah kita menegakkan tauhid ini. Makanya anak-anak kita yang masih kecil-kecil tersebut, ajarkan dia untuk selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenalkan dia tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan memberikan pahala ketika kita melakukan kebaikan. Kenalkan kepadanya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan dosa jika kita melakukan keburukan. Ini ikhwan.
Wazifatuhu fil hayati iqamat tauhid. Ini tujuan kehidupan kita. Yaitu kita menegakkan tauhid ini. Ketika kita sholat, sholatnya pun kita karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wad da'watu ila tauhid. Demikian juga kita berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini tugas kita, ikhwan. Walaupun ya di antara kita untuk memegang tugas ini ya orang-orang tertentu yang melaksanakannya. Orang-orang tertentu yang melaksanakan, tidak semua orang akan keluar untuk mendakwahkan hal ini, ya. Orang tertentu sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih sekian banyak sahabatnya dari sekian banyak sahabat yang ada. Hanya beberapa orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan dakwah tauhid ini. Orang ya ikhwan kalau sudah mentauhidkan Allah, ya, sudah meyakini bahwa Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, hanya Allah yang berhak untuk dimintai pertolongannya, maka konsekuensinya dia akan melaksanakan salat itu dengan sendirinya, ikhwan. Tauhid ini yang pertama kita pentingkan, sebagaimana Nabi kita dahulu sallallahu alaihi wasallam mementingkan tauhid ini, ikhwan. Yaitu kepercayaan kepada Allah tabaraka wa taala. Waktu itu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau umat manusia pada saat itu menyembah kepada berhala, patung yang mereka lihat wujudnya. Lata, Uzza, Hubal, Manat terlihat wujudnya. Kemudian di saat seperti itu mereka diminta atau mereka diajak oleh beliau untuk menyembah kepada Allah yang tidak terlihat wujudnya di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat semua kita ya akan melihat Allah tabaraka wa taala. Orang muslim ya pasti akan melihat Allah tabaraka wa taala sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum lailat kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Begitu kata Nabi kita SAW. Adapun di dunia Allah tabaraka wa taala tidak terlihat. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini tugas kita ya sebagai seorang muslim, yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa yajma'uhum ala kalimatit tauhid. Ya, li'anna tauhida yuwahhidul mu'minina. Tauhid inilah yang menyatukan kaum muslimin, ikhwan. Antum dari berbagai belahan dunia ketika antum berada di padang Arafah, itu kan dari berbagai belahan dunia tuh ada tuh. Mekah kosong. Ketika orang ada di padang Arafah, Mekah tuh kosong. Yang ada mungkin merebut masjid yang ada di situ, atau tukang-tukang yang sedang bekerja memperbaiki, merenovasi masjid, mereka yang ada di situ. Tapi para hujat, orang-orang datang berhaji dari berbagai belahan dunia kumpul di padang Arafah itu. Apa ucapannya? Semua mengucapkan satu kalimat. Sama ucapannya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Semuanya sama. Semuanya memohon, meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Itu sampai maghrib itu doa itu dikabulkan di padang di padang Arafah tersebut. Sampai maghrib itu doa tersebut dikabulkan dari sejak selesainya khutbah Arafah itu. Terkadang kita karena tidak tahu ya, cuman berdoanya pada saat imam atau khotibnya berkhutbah saja. Setelah itu tidak doa-doa, justru ngobrol. Ya, ini karena para jamaah haji yang tidak faham. Padahal itu kalau dia manfaatkan doa tersebut, banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Doa yang warid dari baginda Rasulullah SAW, doa yang berasal dari Al-Quran atau yang datang dari Rasulullah SAW, atau doa berbahasa Indonesia, berbahasa rempe. Di situ la ilaha illallah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di padang Arafah tersebut. Namun karena ketidaktahuan, sebagaimana kita katakan tadi, banyak jamaah haji Indonesia itu
di tenda-tenda di padang Arafat tersebut mereka hanya mengobrol, bahkan ada yang bercanda. Padahal sampai tenggelam matahari itu subhanallah doa kita nggak akan ditolak oleh Allah Taala. Betapa banyak udah ngantrinya sekian puluh tahun untuk bisa berkumpul di situ, ternyata sampai di sana disia-siakan. Udah biaya sekian puluh juta yang dikeluarkan, sampai di sana sia-siakan. Dan makbulnya doa di saat itu hanya pada hari itu aja, ikhwan. Tanggal 10 Zulhijjah itu saja. Ya. Di situ. Setelah itu tempat biasa udah jadinya. Kita kalau sedang umroh ke sana ya tidak ada fadilahnya. Antum berdoa apapun di situ tidak ada fadilahnya. Kalau kita pergi ke sana, panasnya Masya Allah. Pepohonan tidak ada kecuali pohon kecil-kecil. Tapi ketika tanggal 10 atau 9 Zulhijjah, subhanallah. Semua tempat tinggi ataupun rendah itu penuh dengan putih-putih. Bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kepada siapa memintanya? Kepada Allah, ya kawan. Kepada Allah. Nah, kaum muslimin kalimatnya itu di situ satu, ikhwan. Semua satu kalimatnya. Ini kalimat tauhid, la ilaha illallah ini.